minta maaf. Janjikan kamu tidak mengulangi lagi. Janji. Terus sekarang kalian harus bertanggung jawab memberikan kelas. Ya, ya silakan Anda sambut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para kepala sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan Bapak dan Ibu guru SD Negeri Cibarengko yang saya hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat nih Pak Punggi. Dan pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah karena teman-teman semua bersedia dengan senang hati mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari program Guru Penggerak Angkatan 5. Nah, adapun programnya nanti akan saya sampaikan dalam diseminasi ini. Kemudian sholawat dan salam kita limpahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan pengampunan di yaumul akhir. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan diseminasi program aksi nyata Guru Penggerak Angkatan 5, tepatnya pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita sudah biasa menerapkan budaya positif di sekolah, tapi sebenarnya itu kita menerapkannya entah sadar atau tanpa sadar gitu. Nah, nanti seperti apa sih budaya positif di sekolah, lalu bagaimana pelaksanaannya agar tumbuh kesadaran internal dari mereka nih tanpa ada paksaan, insya Allah akan ada di seminar kali ini. Bapak Ibu, kita sering kali dibuat bertanya-tanya apa bedanya antara pendidikan dan pengajaran. Ya, pendidikan dan pengajaran itu apa bedanya? Nah, pendidikan adalah suatu kegiatan yang sangat berfaedah untuk kita. Tapi apa sih pendidikan? Bedanya apa dengan pengajaran? Kita selalu menganggap belajar di kelas itu pendidikan. Menurut Bapak Ibu itu pendidikan atau bukan? Pendidikan, karena pengajaran merupakan proses pendidikan. Jadi pengajaran itu include di dalam pendidikan. Pendidikan yang kita laksanakan di sekolah salah satunya adalah dengan pengajaran atau pembelajaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini ya, ahli pendidikan dari Indonesia yang ilmunya sudah banyak dipakai di luar negeri, itu mengatakan bahwa pengajaran atau kondonis merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kesakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau providing yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, ibaratnya pendidikan di sekolah itu sebuah tanaman ini, ya, sebuah benih. Benihnya itu adalah murid, sedangkan sekolah adalah lahannya. Kita adalah petaninya. Bagaimana benih-benih yang bagus itu akan tumbuh dengan baik, dengan perawatan yang baik, dengan cahaya yang maksimal, dengan lahan yang subur, itu tugas kita. Kita sering salah mengartikan anak-anak adalah kertas kosong atau gelas kosong yang harus kita isi. Itu bukan seperti itu. Mereka pada sejatinya bukan gelas kosong, tapi mereka adalah garis putus-putus
garis putus-putus berarti kalau kita ingin membentuk pola tinggal kita tebalkan, ya betul, kita tebalkan saja polanya. Mau kita bentuk jadi apa, kita tebalkan polanya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan, menjauhkan anak-anak kita, siswa kita, murid-murid kita dari hal-hal yang buruk. Ya, makanya guru-guru di sekolah khususnya guru SD cuek banget nih Pak Murid. Ngomong baik, bocah penekan dilurui, bocah jorok-jorokan dilurui. Itu sebenarnya kita sedang melakukan pendidikan. Untuk apa? Untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Tadi kan sudah di slide sebelumnya itu pendidikan sejatinya memberikan tuntunan kepada anak supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, anak itu kodratnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang anak mana yang tidak bisa pakai gadget, pakai Android ya? Semuanya bisa. Ya itu karena memang zamannya. Tapi kodrat alamnya bagaimana? Kodrat alam berkaitan dengan kemampuannya mereka, kemampuan dasar, genetikanya, terus kecerdasannya. Mereka beda-beda. Beda-beda kecerdasan, beda-beda latar belakang, beda-beda keturunan, ya. Tapi bagaimana kita menuntut anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman? Itu yang menjadi tugas kita. Kemudian mengenai budaya positif, nanti yang akan ada di diseminasi ini adalah tentang disiplin positif dan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan aksi nyata pelaksanaan budaya positif yang sudah saya terapkan. Bapak Ibu, di sebelah sana ada foto artis papan atas Pak Kiai Mufrodi, ya. Di sana sedang memberikan pembiasaan pagi bersalaman. Salam-salaman dengan murid, menyapa murid pagi-pagi. Nah, sebenarnya yang dilakukan Pak Mufrodi ini sudah merupakan budaya positif. Ya, pembiasaan pagi, salaman. Dulu waktu awal PTMT, anak-anak tidak ada yang bertanya ya, Bu Guru, selamat pagi, assalamualaikum. Tapi sekarang anak-anak kalau ketemu Bapak Ibu Guru sudah mulai salam-salaman ya, sudah mulai saling, sudah mulai tanya, paling tidak menyapa, misalnya Bu Siti, Bu Puki, begitu. Kalau dulu, diam saja, ya, iya, Bu Kasih, begitu ya Bu ya. Ya. Nah ini karena adanya contoh teladan disiplin positif dari guru-guru kita yang setiap pagi ada di sana menyapa anak-anak. Nah, apa sih disiplin positif dan kebajikan universal? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif? Apa masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin? Terus apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kebanyakan dari kita akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata teratur, tata tertib. Patuh sama dengan kata tertib itu berarti disiplin. Teratur itu disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak nurut dihukum. Begitu Bapak Ibu di kelas? Ya, sering ngasih saya seperti itu gitu. Harus sing orang harus PR dihukum. Harus sing ngomong saru dihukum. Ya, dijembel, waduh ya. Jangan sama seperti itu Bapak Ibu. Kita itu guru milenial, guru zaman sekarang. Kita harus mengetahui, memahami dan menerapkan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan disiplin positif itu justru tindakan yang tidak harus dengan memberi hukuman. Karena hukuman adalah alternatif terakhir yang justru tidak perlu kita gunakan sama sekali. Sebisa mungkin dihindari.
anaknya jadi manut? Tidak, malah money, ya. Tapi kalau tidak seperti itu bagaimana? Nanti akan ada slide-nya ya yang membahas tentang itu. Nah, kita juga sering memahami kata disiplin dengan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain untuk mendapatkan kebutuhan atau cenderung dengan ketidaknyamanan. Mendapatkan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan? Ya, nanti Pak, nanti ada ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, di sini ada lagi kutipan dari Ki Hajar Dewantara dalam jurnal Konsepsi Keteladanan cetakan kelima tahun 2013 di halaman 470, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Contoh singkat dan sederhana, Bapak Ibu sejak ada Vesprin berangkatnya gasik. Nah, karena mungkin pemerintah menilai kita belum bisa self-disiplin, maka diberilah peraturan harus absen sebelum jam 7. Penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Begitupun kita di kelas. Anak-anak kalau kita tidak bilang masuk sebelum jam 7, mungkin ada yang berangkatnya tengah 8. Bahkan sudah peraturan jam 7 pun murid saya, mungkin muridnya Bapak Ibu tidak ya, murid saya ada yang datangnya jam 7 lebih. Setiap hari alasannya kesiangan ya. Lalu bagaimana kita dekati orang tuanya? Ya digugah boku, penambul kawanan, begitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar. Dari tadi ada nilai kebajikan universal. Apa sih maknanya? Nilai kebajikan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku disiplin. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid-murid kita kalau berangkat gasik, mungkin salah satunya supaya tidak dihukum. Mengerjakan PR salah satunya supaya tidak dihukum, supaya tidak disuruh keluar kelas. Nah, isin mukuang ketum jaba, guru-guru lain keruh, begitu ya. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang motivasi disiplinnya untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman, maka akan bertanya-tanya, kalau saya tidak disiplin, apa ya yang akan terjadi? Nah, sebenarnya mereka ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan akan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, motivasi ini berarti motivasi yang sifatnya eksternal. Aduh, aku malah gasik, bokon layu-layu. Nah, contoh, tapi itu zaman dahulu ya. Kalau saya SMA masih seperti itu. Kalau terlambat, lari-lari keliling lapangan. Mungkin kalau sekarang tidak seperti itu. Yang kedua, kenapa manusia menjadi disiplin? Motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Benti alam di pasar dan basi, ya kan? Nah, murid dari lo kan mawate basi banget. Bu guru, aku tadi berangkat paling basi. Ya mesti anak pengen jalan. Jalan mawon. Ya bagus, pinter ya. Mulanya pinter, mulai mangkatnya paling basi. Tidak apa-apa, jalan saja. Begitu. Karena itu memang salah satu motivasinya dia. Walaupun motivasi ini adalah motivasi bersifat eksternal. Nah, tugas kita adalah membangun motivasi
motivasi internal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang punya motivasi yang ketiga ini itu bukan bertanya kalau saya terlambat saya akan diapakan, bukan seperti itu, tapi bertanyanya kalau saya terlambat saya akan jadi orang seperti apa? Apakah akan jadi orang yang terbiasa tidak patuh, ataukah saya akan menjadi orang yang seterusnya tidak patuh, atau saya akan menjadi orang yang dibenci oleh orang lain, gitu. Nah, motivasi yang ketiga ini yang perlu kita tumbuhkan. Ada 3 hal yang menyangkut motivasi, berkaitan dengan motivasi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akrab dengan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contoh, dume boten nganggo seragam kon berjemur di bawah tiang bendera di beduk. Menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Melas teman Pak Gurune biasa mampu kan nanti beduk lah nang mriko nggih. Teng berdiri teng lapangan terus setengah hari semaput apa maning murid. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu tidak seperti itu, maka kamu harus seperti ini. Contoh. Nah, yang terakhir restitusi merupakan pilihan. Nah, seperti ini terngiang-ngiang nama sendiri, restitusi. Harus berarti aku harus menjadi orang yang memberikan pilihan. Ya, contohnya. Nah, misal, kamu tidak memakai baju lengkap. Menurut kamu bagaimana? Saya salah Bu Guru. Kalau salah terus bagaimana? Nah, itu memberikan pilihan, tidak terus menghukum. Kalau dihukum, dia akan merasa tidak nyaman. Fatalnya akan menjadi rasa tidak nyaman jangka panjang. Kayak utang, boy, tekan besok. Ya, teringat terus sampai tua, bahkan sampai tua. Bisa jadi sampai aku tugas nyekolah anak-anak sebab anak berburu kain. Bisa jadi seperti itu, gitu. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek, ini beresiko dia akan mengulang kesalahan yang sama. Yang ketiga, menguatkan murid dalam jangka panjang kalau restitusi. Nah, kita pengennya memorinya yang long term memory ya, bukan short term ya. Kalau jangka pendek nanti mudah lupa. Sekarang salah, besok ulang lagi. Besok salah, besoknya mengulang lagi. Tapi yang kita inginkan adalah hari ini salah, maka besok tidak mengulang kesalahan. Contoh kalau misalnya di kelas ada kasus yang kaitannya dengan budaya positif atau disiplin positif. Ada seorang anak yang tidak sengaja menumpahkan minumannya ke tasnya temannya, misalnya minumannya sendiri tapi ke tasnya teman. Kalau kita menghukum, misal dihukum, tasnya kok ngelesi tasnya batire, ya tasnya kok yang ngelesi, korban merasa adil, tapi itu tidak adil untuk tersangka. Aduh, masa kayak gitu sih guru, padahal tidak sengaja. Nah, kita harus tahu dulu alasannya kan ya, tidak sengaja. Yang kedua, kalau hanya konsekuensi, ayo kamu tadi membasahi tasnya temanmu, sekarang kamu harus mengeringkan. Bisa jadi dia belilah kadronya wadah iki pada batire, bisa seperti itu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, ini menguntungkan kedua belah pihak. Korban akan mendapatkan ganti. Contoh, Mas, kamu kan tadi membasahi tidak sengaja membuat tas temanmu basah karena air minummu tumpah. Itu menurutmu perbuatan yang baik atau tidak? Kalau kamu ada di posisi itu bagaimana? Kira-kira kalau kamu mengalami hal seperti itu, kamu inginnya bagaimana? Kita juga mendatangkan korban. Mas,
tadi kamu tasnya tidak sengaja disiram oleh temanmu, kamu pengennya seperti apa? Nah, maka korban akan mendapatkan ganti. Saya pengen tas saya kering lagi Bu Guru. Yo, berarti temanmu harus bertanggung jawab. Nah, nanti pasti akan ya sudah sini saya keringkan, saya jemur, seperti itu ya. Karena restitusi ini harus kita lakukan dengan pendampingan. Tidak bisa kita biarkan sendiri. Wis jajal ngomong aku priwe. Itu tidak bisa. Selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, entah itu tindakan positif atau negatif, pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Dan alasan-alasan itulah yang pada akhirnya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ada berapa sih kebutuhan dasar manusia? Pak guru-guru manusia bukan? Manusia bukan dewa ya. Walaupun pengen muridnya Pak guru-guru takutnya apa bagian ngerti, ya kan? Padahal Pak guru-guru manusia loh, bukan dewa loh, tidak tahu semuanya, ya kan ya? Murid itu memandangnya Pak guru-guru selalu benar, padahal Pak guru-guru juga manusia yang kadang bisa salah. Kebutuhan dasar murid ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Mendapatkan makanan itu untuk bertahan hidup, ya. Mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kita, diperhatikan oleh kita. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah ini penguasaan itu yang kadang sok bikin kita bergeten, ya. Anak bocah kok seneng mereka ikan sane. Mungkin dia lagi terobsesi, dia jadi bos, ya. Lagi halu jadi bos. Aku senang harus jadi bos karena perintah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Lagi garap matematika malah gambar karena dia sukanya menggambar. Nah ini nanti harus kita arahkan, jangan dimarahi, jangan hukum. Kemudian kebutuhan kebebasan. Sesekali Bapak Ibu kita perlu kepada murid jangan yang bebas hanya menggambar, tugas menggambar bebas, jangan seperti itu. Boleh kita memberi tugas menentukan pokok pikiran. Boleh dibuat dalam bentuk poster, boleh buklet, ya, boleh leaflet. Tuh, kalau boleh dibuat seperti brosur, itu berarti kita memberikan kebebasan. Kadang anak juga membutuhkan kebebasan tidak hanya dalam hal seperti itu. Contohnya, Bu Guru yang bosan nang kelas boy. Nah, berarti dia butuh kebebasan dan kesenangan. Kita ajak belajar di luar kelas. Apalagi sekolah kita kan sangat luas dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Lalu 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu ada 3, kontrol negatif, kontrol positif, dan kontrol diri. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Guru-guru zaman dahulu sepertinya, bukan zaman sekarang, itu memiliki posisi sebagai penghukum. Salah sitik hukum, ya, salah sitik gebuk. Zaman dulu mungkin, kalau saya tidak kenali guru yang seperti itu, karena saya zaman now, ya, anak zaman now. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Gue kan, gara-gara kok kan. Nah itu, guru seperti itu. Kadang bukan hanya guru, orang tua juga seperti itu ya. Kamu sih, mama jadi telat. Nah, membuat merasa bersalah. Yang kedua ini merupakan kontrol negatif. Ini saya beri tanda merah backgroundnya, karena ini kontrol negatif. Waring, jangan sampai dilakukan. Jangan sampai kita jadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Anak kalau 1 kali dihukum, dia akan terkena selamanya. Ya, kalau misalnya terkenanya menjadikan dia termotivasi. Kalau jadi dia takut sekolah, yang rugi bukan hanya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga akan membuat efek jangka panjang, seperti posisi kontrol kita sebagai penghukum.
Nah, yang ketiga dan empat ini backgroundnya kuning. Sering kita lakukan kalau ada anak beler, ada anak nyanteng, kita memposisikan diri sebagai teman ya. Ditanya kenapa, terus kita membahas hal-hal yang mungkin dia sukai, pokoknya seperti temannya. Ini bagus, tapi akan berdampak kalau kita terlalu dekat dengan murid kita seperti teman. Kira-kira muridnya nanti seperti apa? Lama-lama menyepelekan. Lah, kalau ada guru eman B, itu ya, guru eman B, Pak Guru eman B, apa-apa. Nah, sebagai pemantau, setelah sebagai teman, sebagai pemantau, kita hanya niteni tanpa tindakan. Hanya memperhatikan, Mas, jangan seperti itu. Mas, kamu guru perhatikan kok seperti itu. Mungkin dia akan tumbuh kesadaran positif, kesadaran internal, tapi kemungkinannya kecil. Maka yang baik kita lakukan adalah yang paling bawah sebagai manajer, yaitu kita mengarahkan mereka kepada perilaku yang positif yang mungkin akan membuat mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tumbuh motivasi internal. Kemarin saya sempat mengobrol dengan beberapa rekan guru, ada Pak Sada, Bu Yuni, Bu Ida, dan Bu Sus, bagaimana cara penanganan anak-anak nakal, anak-anak yang sering membuat masalah di kelas. Jawabannya bagus-bagus sekali. Rata-rata mereka memposisikan diri tidak ada yang sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, tapi sudah mengacu pada menjadi manajer. Kata khusus, ya saya tanya dulu, kenapa seperti itu, alasannya apa? Lalu tanggung jawabmu bagaimana? Kalau seperti itu, maka kamu harus bertanggung jawab dengan cara apa? Begitu, itu berarti kita secara tidak sadar itu sudah sebagai manajer. Hanya kadang kita tidak tahu. Kok mungkin kalau tidak ada diseminasi, oh jebulaninya bisa jadi manajer. Mungkin tidak menyadari seperti itu, gitu. Ternyata Bapak Ibu itu di kelas sudah menjadi manajer. Ini berdasarkan survei saya terhadap 4 rekan guru di sekolah. Kadang saya pun memperhatikan guru-guru lain menangani permasalahan. Bu guru, kayak nakal, gebuknya. Terus tidak langsung, sudah tidak saya dengar kata-kata, lu kok jembel Bu guru. Sudah jarang. Kadang kalau ada kata-kata seperti itu saya penghukum ya. Aduh, kok membuat rasa bersalah gitu. Tapi sekarang itu Bapak Ibu guru kalau dituturi ada anak wajib di kantor mengadu. Bu guru sering kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Bu Ida, Bu Yuni ya, sering banget ya. Bu guru, kamu kebukinya? Nah, paling Bu Yuni, Bu Ida, kenapa gebuk? Ayo ke kelas. Nanti ditanya, kenapa gebuk? Alasannya apa? Kalau gebuk harus bagaimana? Seperti itu ya. Karena kebetulan setiap hari, setiap saat lewat kelas 3 sering, oh Bu Yuni Pak Sada tadi, kenapa? Nah terus kalau seperti itu jadinya bagaimana? Kamu salah apa enggak dengan temanmu? Salah nggak apa-apa, tapi harus bagaimana? Nah itulah kita menjadi manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 kegiatan atau 3 hal pokok yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kamu tadi ngapain? Saya tadi guru nendang teman saya. Kenapa? Alasannya? Ya, kita stabilkan dulu identitasnya.
Kenapa? Alasannya seperti itu. Ketika dia bilang, saya marah Bu Guru. Nah, marah, ini berarti identitasnya dia marah. Maka kita validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita, oh ya bagus, marah ya harus tendang. Bukan, memvalidasi itu tidak seperti itu. Tapi, oh kamu marah, Bu Guru juga pernah marah. Bu Guru juga kalau diledek marah. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang melakukan penerapan aksi nyata di kelas, sedang berusaha menerapkan aksi nyata disiplin positif di kelas, itu kebetulan ada wali murid kelas 5 ketuk-ketuk pintu dengan wajah merah, orang marah ya. Bu, saya mau ketemu. Sama siapa? Sama ini Ian dan Azhar. Karena nendang anak saya. Pokoknya saya harus bilang sama dia, saya harus marahin. Ya Bu, marahinnya nanti ya. Kita ketemu dulu Bu, dipertemukan dulu putranya panjenengan, Azhar dan Ian. Waktu itu ibunya Kevin, kelas 5. Nah, setelah bertemu, saya tanyakan, saya stabilkan dulu identitasnya mereka bertiga, termasuk ibunya, berarti berempat. Saya tanya, Azhar, Ian, ini dengan stabilkan identitas ya. Apa betul kamu nendang Kevin? Betul Bu. Oh nendang. Betul ya. Bu Guru tanya lagi ke Kevin. Kevin, apa betul ditendang Azhar sama Ian? Betul Bu. Nah sekarang Bu Guru tanya. Bu Guru tanyanya ke Kevin dulu deh. Kevin, kira-kira kenapa kamu ditendang sama Ian dan Azhar? Soalnya saya ngeledek duluan. Nah ternyata ngeledek duluan. Saya tanya lagi ke Azhar dan Ian, apa betul kamu diledek? Betul Bu, makanya saya marah banget. Oh iya, bener. Bu Guru juga pernah marah, pernah diledek temannya, Bu Guru pernah marah juga. Terus Kevin, Bu Guru juga pernah loh meledek temannya Bu Guru dan temannya Bu Guru marah juga. Nah, ini kita sudah validasi tindakan yang salah, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Lalu kita meyakinkan dia bahwa dia bukan satu-satunya orang yang pernah marah, pernah meledek, atau pernah dimarahi temannya. Dulu Bu Guru ya pernah meledek temannya Bu Guru. Temannya Bu Guru marah juga. Nah, kira-kira sekarang kalau Kevin sudah tahu Azhar dan Ian marah, Kevin harus bagaimana? Saya minta maaf Bu. Sudah minta maaf? Sudah. Apa betul Ian, Kevin, ini Ian, Azhar ini sudah minta maaf Kevin? Sudah Bu. Oh sudah. Apakah sudah saling memaafkan? Sudah. Berarti Ian dan Azhar sudah minta maaf? Sudah. Ya sudah. Permasalahannya sudah selesai apa belum? Sudah Bu, tadi juga sudah poli bareng. Tapi ternyata belum selesai karena ibunya ini masih butuh ditanyai keyakinan. Tapi saya tidak terima Bu, saya ngempani tiap hari kok ditendang. Betul Bu, ya. Setiap orang tua pasti memberi makan anaknya setiap hari. Jangankan ditakali, wong diarani anaknya nakal bae mboten rilak. Nggih Pak Bu nggih. Bu Pungki misalnya dituturi, Bu Pungki Vino nakal, mesti nama kayaknya aku darani nakal. Ya, saya sering Bu Resti Irfan nakal, sering banget. Tapi saya menyadari, ya memang anaknya yang mana reseh. Kadang seperti itu, ya. Nah, maka saya tanyakan lagi tinggal ke mamanya Kevin. Ibu berarti marah banget ya karena anaknya ditendang? Iya, saya juga kalau anaknya ditendang marah Bu. Tapi tadi ibu menyimak pembicaraan kami, yang salah siapa dulu? Ibunya diam saja. Oh, ibunya tidak menjawab. Saya tanya ke Kevin, yang salah siapa dulu? Saya. Kira-kira kalau kamu tidak meledek bakal ditendang? Tidak Bu. Itulah ibunya Kevin. Ada sebab, ada akibat. Ibarat pepatah, ada asap, berarti ada api. Ya, kita tanyakan keyakinannya. Ibunya Kevin ini bertiga sudah main bareng, sudah voli bareng, sudah saling memaafkan. Sekarang maunya ibunya Kevin bagaimana setelah tahu ternyata putranya sendiri yang salah? Ya saya pengennya mereka minta maaf sama saya. Nah, seperti itu. Yo, baru karena marah banget kan ya, karena panas-panas duduk-duduk kesuh maninya. Ya sudah. Ian dan Azhar apa mau minta maaf? Iya Bu, saya mau minta maaf karena memang salah.
solusi. Oh jangan seperti itu tindakan yang tidak baik. Nah, lagi ditanyai keyakinannya malah nggak apa-apa berantem ya. Jangan Bu, kalau ada anak salah, kita luruskan permasalahannya, kita cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Lalu kita clearkan. Mereka sudah bersalaman, sudah saling main bareng. Terus sekarang ibu minta mereka minta maaf. Silakan, kamu minta maaf. Terus berdua itu sungkap ke ibunya Kevin minta maaf. Ibunya Kevin janji ya, jangan kali ini ya. Nah, gitu. Ya, coba Mas, janji Mas. Ya, Mama Kevin, saya janji tidak akan nakal sama Kevin lagi. Tapi ternyata di sini karena mungkin kelas 6 jadi sudah cerdas. Tapi Mama Kevin janji Kevin aja ledekin yang mani. Nah, ini ya keyakinannya mereka sudah tumbuh bahwa saya tidak akan nakal kalau saya tidak ditakali. Nah, malahan balik. Ya, tapi Mama Kevin harus janji juga. Kevin jangan sampai ledek saya lagi. Ya, Vin, kok janji, Vin? Iya Ma, saya janji. Sudah selesai permasalahannya. Saya sempat takut, mamanya Kevin kan besar ya. Wah, lemu aku cilik, kok aku dicewek ke prime, aduh, mana deg-degan. Tapi aku kan lagi praktek segitiga restitusi. Kita coba apakah benar berhasil. Ternyata berhasil. Mungkin itu juga akan berhasil untuk anak kita nih, murid-murid kita. Kemudian tentang aksi nyata budaya positif. Tadi kan budaya positif ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, ada kontrol guru, ada segitiga restitusi ya. Nah, yang saya ambil di sini adalah poin mengenai keyakinan kelas serta posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Rancangannya yang pertama konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat konsultasi, termasuk konsultasi untuk diseminasi hari ini. Katanya, saya sempat konsultasi apakah saya diseminasinya di sekolah saja atau saya takut mengganggu ibu bapak di semuanya sedang sibuk mengoreksi, atau saya di luar sekolah dengan teman-teman komunitas saya membuat Google Meet. Jangan di sekolah saja, biar bapak ibu juga tahu isi kegiatan guru penggerak itu apa saja, tahu materinya, tahu pengalamannya. Ya, jadi saya melaksanakan ini dan terima kasih Bapak Ibu dengan rela hati ya. Karena Kepala Sekolah tadi solidaritas luar biasa, solidaritasnya benar-benar yes banget ya. Kayak PGRI ya Pak. Nah, yang kedua membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid-murid. Yang ada di sana itu di pojok sana yang dari tadi jatuh ya, jatuh bangun. Itu keyakinan atau kesepakatan kelas kami. Ada kesepakatan kegiatan pagi, kegiatan umum, dan kegiatan istirahat. Tuh. Itu saya buat dengan mereka. Pada awalnya sudah dibuat, sudah dicetak juga, tapi mereka kemarin bilang begini, Bu Guru, digantos lah. Kenapa sih? Kan ada yang begini gimana? Contoh Bu Guru, ada yang ke kamar mandi tidak pakai sepatu, pakai kaos kaki. Alah, kaos kaki ini kelas pipis paling kelas saya najis. Canggih temen ya. Berarti Pak Gurumu berarti boleh pulang canggihnya pol. Sampai mereka itu terbangun pemikiran bahwa nanti kalau kaos kakinya dipakai ke kamar mandi tanpa alas, kena najisnya katanya ke kelas. Oh iya, berarti membuat kesepakatan baru. Iya. Terus ada lagi guru, ada teman yang makan permen karet pas pelajaran. Jadi kita harus bikin kesepakatan kelas tentang tidak boleh makan di kelas kecuali dengan izin guru. Soalnya kadang begini, Bu Guru nanti kan les, saya boleh makan bekal sekarang? Ya, sudah jam 12. Jadi, wis kata banget Bu Guru lah, madang di sini. Ya sudah, makan boleh, ini makan sambil mengerjakan. Tidak saya dikatakan, wis kamu madang di sini. Tidak, tapi kamu sambil membaca ini ya, sambil mengamati video ya, sambil makan ya, begitu. Nah, yang ketiga, sharing tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemarin sudah sharing dengan Pak Sada, Bu Yuni, Bu Ida, dan Bu Sus ya. Ternyata luar biasa. Waduh, jane kayak patut guru penggerak KB. Ming kenal apa pada orang daftar gitu ya. Ya, semoga nanti the next
Bupungki lolos semoga. Yang keempat, melakukan aksi nyata kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, itu sudah ada aksi nyatanya. Hanya saja pada saat ada kejadian Kevin, Asgar, dan Ian, saya kan tidak mungkin lagi mengklarifikasi perintah murid, tolong ini guru syuting. Nah, nanti malahan namanya Kevin marah ya. Jadi waktu itu tidak didokumentasikan, tapi memang pengalaman yang benar-benar nyata. Nah, ini bukti konsultasi dengan kepala sekolah. Tujuannya adalah mendapatkan arahan dan dukungan kegiatan aksi nyata. Nah, kemudian membuat keyakinan kelas. Nih, satu persatu maju. Sing duwe usul, ya wis, kalau pengen diganti, pengen ditambah, yang punya usul maju silakan. Nih, yang digambar itu Andi. Andi terkenal di bapak ibu mungkin bocah rewel, nih, rewel ngomong baik, tapi dia selalu punya gagasan. Di balik kerewelannya selalu punya gagasan dan ide-ide yang temannya tidak berani mengungkapkan, ternyata Andi berani mengungkapkan. Bahkan banyak kesepakatan kelas yang ditulis itu atas usulnya Andi. Tuh. Oh, ternyata Andi punya potensi tersembunyi yang mungkin kadang kita lalaikan. Nah, setelah aksi nyata kesepakatan kelasnya kita susun, maka saya cetak, saya penuhi janji saya kepada anak-anak ya. Nanti Bu Guru cetak. Oh, bener Bu Guru sih gede. Kalian tadinya minta yang gede banget, nah ya nggak bisa. Ya sedang saja. Kalau terlalu besar nanti tidak bisa untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Nah, ini melakukan sharing dengan teman sejawat ya. Kita tanpa sengaja itu sering gitu. Sering sharing apa? Sering. Nah, itu. Sering itu kan pendapat walaupun dalam konteks yang ngobrol biasa, bari medang kacang, bari medang tiwul. Nah, itu bari medang apa itu? Pisang luli kemarin. Nah, manfaatnya adalah kita mendapatkan informasi satu sama lain. Ini saya ketik juga berdasarkan survei dari 4 orang guru ini sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi meskipun belum tahu. Tadinya Bu Sus sudah tahu segitiga restitusi Bu? Belum ya? Tapi sudah menerapkan. Ternyata justru bisa menerapkan, belum tahu ilmunya sudah menerapkan. Itu yang sangat luar biasa daripada sudah tahu ilmunya tapi tidak menerapkan. Beli bola lagi. Nah, mungkin karena waktu itu saya belum melakukan segitiga restitusi. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak main bola dalam kelas. Tadinya nih main bola, volley-volleyan, kadang itu sampai sengaja mengenai temannya. Ya, di video ini pun setelah syuting dan dipublikasi ke mereka karena mereka juga pengen tahu hasil syutingnya. Saya tanya sama salah satu, ya kamu kemarin mengenai Ardani memang niat ya? Iya Bu, niat banget. Kenapa sih? Dendam. Jadi dendam. Dumen karena kelas berisi baik gitu. Ya, tapi setelah diterapkan segitiga restitusi, alhamdulillah tidak ada lagi kejadian main bola di dalam kelas, ya. Nah, nanti mereka akan ditanya kejujurannya, benarkah mereka main bola? Karena pas saya masuk kan semuanya duduk, wis pating grabis langsung layu ya, bolanya entah di mana. Sampai korden yang nutup itu rak di belakang sudah dan gandil ya, sudah seperti itu. Tuh, awalnya tidak mau ngaku. Yo ngaku, siapa yang tadi main bola? Saling tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini.
Nah, setelah saling tunjuk-tunjuk, akhirnya mau ngaku. Ternyata ada beberapa siswa yang main bola dalam kelas. Ini ada 6 siswa. Nah ini, yang sebelah sana ini 2, ini Tom dan Jerry, Andi dan Andika. Nah, lagi syuting B, berarti ini tangannya yang satu nanti jawil-jawil. Ini sedang menstabilkan identitas. Nah, lagi seperti itu lagi. Setiap hari di kelas seperti itu. Nah, kita sedang menstabilkan identitasnya. Alasannya kenapa main bola? Ternyata jawabannya adalah saya lagi senang volley, guru. Berarti dia pemenuhan kebutuhan kesenangan. Ya. Nah, saya paling gak setuju katanya salah. Iya betul. Semua orang punya kesukaan ya, punya hal yang dia sukai. Dan semua orang pernah bermain di dalam kelas. Akan tetapi apakah yang kalian lakukan itu betul? Nah, ternyata mereka jawab salah. Apakah berlainan dengan kesepakatan kelas? Karena dalam kesepakatan kelas itu ada, itu nomor 7, tidak bermain bola di dalam kelas. Nah, ternyata kesepakatan ini mereka langgar. Nah, konsekuensinya apa? Restitusinya apa? Saya tanyakan di sini bukan konsekuensinya. Nah, kamu sudah membuat kelasnya jadi kotor, karena jadi makin ngedabling kelasnya ini. Mereka terus mau ngapain? Katanya mau membersihkan kelas. Nah, lalu mereka berenam ini membersihkan kelasnya dengan rela hati. Tapi ya anak-anak mungkin jadinya males. Aduh, aku bebola, mani-mani. Jadi batinnya garap, aku mau piket. Akhirnya sekarang sudah tidak ada kegiatan main bola dalam kelas. Bola ada, walaupun entah disita oleh siapa, beli lagi. Kemarin ada yang cerita Bu Guru, saya dimarahin Bu Yuni. Ya, Bu Guru marah pasti ada akibat, ada alasannya. Saya juga tidak tanya ke Bu Yuni apakah betul marahin murid saya. Pasti ada alasannya. Saya dimarahin Bu Yuni, Bu Guru. Ya pasti ada alasannya lah. Iya sih, nyongsi. Nah, ini cerita. Nah, ya begitu namanya seorang salah, Bu Gurunya mengingatkan. Ya, Bu Guru tidak menghukum tapi hanya mengingatkan. Nah, mereka lalu bersih-bersih ya dengan keyakinan kelas. Nah, itulah tadi dari saya tentang diseminasi kegiatan aksi nyata. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Saya Bu bertanya. Ya, silakan khusus. Ya. Apakah dalam melaksanakan budaya positif di dalam kelas ada hambatannya? Kalau ada, bagaimana solusi yang Bu Guru lakukan? Terima kasih khusus. Ya, dalam melakukan budaya positif di kelas apakah ada hambatan? Tentu saja ada. Awalnya sangat sulit. Contohnya mengajak anak sholat duha ya. Ada saja alasannya, tidak bawa sarung, tidak bawa mukena. Anu sholat duha kan sunnah iki Bu Guru. Sampai alasan seperti itu. Sunnah iki Bu Guru lah, yang sholatnya wajib tok. Nah, maka saya arahkan. Saya gunakan lagi restitusi. Abang-abang jadinya restitusi, seneng banget restitusi ya. Nah, kalau kamu pakai celana panjang, tidak apa-apa, tidak bawa sarung, boleh kok buat sholat. Yang penting celana kamu tidak terkena najis. Kalau misalnya celananya pendek, tidak bawa sarung, tinggal gantian dengan temannya, ya, atau pinggang di musola. Ada yang bilang sunnah ini betul sunnah. Tapi tahukah kamu ibadah sunnah itu menutup kekurangan ibadah wajib kita. Contoh, kadang kamu lupa tidak sholat, maka akan ditanyakan apakah cuma sholat sunnah seperti itu. Akhirnya mereka mungkin jadi oh iya begitu. Nah akhirnya sekarang mereka mau sholat duha ya, bahkan kelas 6 ABC sini berbondong-bondong sholat duha. Walaupun kadang membuat kelas lain berisik, dari kelas 3 jadi keberisikan gitu ya. Maka saya arahkan lagi. Jadi jawabannya adalah pernah khusus, bahkan sering mengalami seperti itu. Kadang saya sampai pecah ya. Tapi saya arahkan, saya gunakan restitusi. Dan apa saya pernah marah? Pernah. Tapi saya mau mencoba melakukan kontrol diri.
Nah, kontrol dirinya itu nanti ada di modul CGP yang selanjutnya itu dengan stop, dengan cara stop. Ya, nanti saya sedikit berikan gambaran. Ada lagi? Khusus sudah? Ada lagi Bapak Ibu? Pas ada? Ya. Ini setiap orang kan mempunyai kebutuhan yang mendasar ya. Ya, betul. Tapi termasuk guru. Iya. Bagaimana cara guru kebutuhan mendasar itu tidak melibatkan masalah pribadi guru di sekolah. Oh iya, berarti misal di rumah ada masalah tapi tidak dibawa ke sekolahan. Ya, Nih, gitu. Bapak Ibu pernah mungkin berangkat sekolah di rumah habis cekcok kecil ya dengan suami, dengan istri, atau dengan anak wis awan, anak rewel, tekan sekolah kesuh ya. Saya sering, kalau dengan suami tidak pernah karena suami saya sabar sekali, tapi dengan anak wis awan malah kangen gitu ya. Nah, itu kita harus menggunakan kesadaran penuh ketika datang ke sekolah, Pak Sadar. Kesadaran penuh itu seperti apa? Berarti kita benar-benar niat kita ke sekolah, saya ke sekolah mau menjadi petaninya pendidikan, mau merawat anak-anak. Kalau saya merawatnya dengan cara kasar, Pak Sadar kan bertani ya, maring sabit, anggar sawahnya malah parinnya dopaki, ya mati, gitu. Malah langsung banyu nih kesuh, ini mati, gitu kan? Nah, kita datang ke sekolah dengan kesadaran penuh. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan khusus tadi yang saya katakan metode stop. Stop itu S singkatan dari stop. STOP, S-nya stop, berhenti sejenak. Kalau kita marah berhenti sejenak. Take a breath, ambil nafas, ngadeg, ambil nafas, ya. Terus yang ketiga, observe, kita amati apa yang salah pada diri kita, apa yang membuat kita marah. Lalu yang P-nya proses. Selanjutnya kita mau seperti apa? Apakah kita akan membawa amarah kita ke sekolah? Apakah kita akan meninggal amarah kita di rumah? Nah, tinggal di situ mongko maning lanjut nak. Atau kita buang saja di jalan amarahnya. Wis lah, nenggalan bareng nenggalan kita buang sambil sesekali di jalan. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, itu metode STOP yang diajarkan juga di guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu pernah di kelas marah, coba ketika mandi di sini, tarik nafas sampai beberapa kali, seperti senam itu loh, tarik lepas, gitu ya. Nah, tarik nafas dulu, lepaskan, lalu kita observe, kita coba pikirkan kembali apa yang menyebabkan seperti itu, kurangnya di mana, tindak lanjutnya seperti apa. Begitu Pak Sadar. Ada lagi? Tidak ada? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi, kesediaan hatinya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi program aksi nyata guru penggerak pada modul budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya karena telah merepotkan Ibu dan Bapak guru semua di tengah kesibukan di sekolah. Mohon maaf juga apabila dalam menyampaikan ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.